Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita demokan aplikasi atau website masjid ya. Nah, websitenya seperti ini. Ini halaman home-nya ya. Ini ada waktu sesuai dengan lokasi ya. Yang mana ini diambil dengan API otomatis jadinya. Jadi sewaktu-waktu ada perubahan dia akan otomatis berubah ya. Terus di bawahnya di sini ada sambutan ya. Nah, di sini ada kata sambutan dan penjelasan sedikit tentang masjidnya ya. Di sini fasilitasnya. Terus ada fitur ayat sedekah diam-diam ini belum bisa digunakan ya karena butuh nomor rekening yang dicantumkan nanti pada tombolnya. Terus di bawah itu ada informasi dan kegiatan yang mana nanti bisa diinput dari admin ya. Nah, terus bisa klik lebih banyak ya. Klik lebih banyak ini nanti mengarah ke pack kegiatan. Terus di bawahnya ada kontak person atau pengurus ya, bisa diganti sesuai dengan kebutuhan. Ya, kita kembali ke atas. Kita masuk ke menu kegiatan. Ini nanti akan muncul semua data kegiatan yang sudah diupload ya, dan dikasih pagination ya, atau per packnya ada 9. Jadi di sini kan ada 1 2 3 ya. Nah, biar rapi jadi kita hitung 9 maksimal dalam satu pack ya. Nanti kalau misal lebih dari 9 maka di sini akan muncul pack kedua ya. Bisa diklik tombol next. Nah, ini nggak bisa diklik karena hanya 4 ya. Oke. Terus ke atas lagi. Nah, ini menu keuangan. Ini menu keuangan yang diinput dari admin keuangan ya atau bendahara. Hasilnya akan muncul real time di sini per tanggal sekarang ya. Oke, terus dana masuknya sekian, dana keluar sekian, sisa saldonya sekian. Nah, ini bisa dilihat detail. Klik aja angka yang di sini untuk dana masuk. Nah, ini dana masuknya, keterangannya jelas dari mana. Ini yang diinput dari admin ya. Nah, bisa kita filter juga. Kita filter mau ngecek dana masuk dari tanggal berapa ke tanggal berapa ya. Di sini contoh ini di bulan November ya. Jadi kita filter dari 1 November saja sampai dengan 30 November hari ini ya. Artinya tanggal 25 Oktober nggak akan ke filter ya. Kita klik filter. Nah, hanya yang ada di tanggal 1 November sampai 30 November saja yang akan muncul karena kita filternya sesuai. Kita kembali. Kita bisa cek juga data keluar, dana keluar, sorry. Klik. Ini bisa juga kita filter ya, sama fungsinya. Nah, lalu isi saldo. Nah, ini nggak bisa diklik ya karena detail dari sini. Oke, terus ada menu petugas Jumat. Nah, ini akan muncul petugas Jumat kalau kita data ya untuk tanggal 6 yaitu hari Jumat besok. Sekarang itu tanggal 30 hari Sabtu ya. Nah, Jumat depannya itu tanggal 6 bulan 12. Sementara datanya belum ada, nanti kita isi di petugas admin ya. Terus ini ada info zakat, masuk. Sama seperti tadi, detailnya akan muncul di sini semua yang diinput dari admin. Lalu jelas di sini ya per tanggal ya. Jadi semua terdata. Nah, ini realisasi zakat dari zakat masuk ya. Nah, ini sudah jelas di sini. Ada tanggal inputnya juga. Lalu, nah ini pengurus, kita bisa masukkan strukturnya di paling atas.
nanti di admin ya masukinnya ya. Lalu detailnya di bawah ya, namanya dia di blok perumahannya blok berapa gitu kan. Lalu ada tabungan kurban. Nah, tabungan kurban ini informasi saja bahwa misalnya si Budi perumahannya blok A1, dia mempunyai tabungan sapi A misalnya di tahun 2025. Nah, berarti dia wajib mengangsur sampai waktu Idul Adha. Ya, nanti fitur angsurnya ada di admin. Oke. Nah, ini contoh di depan untuk publikasi. Website ini bertujuan sebenarnya, niat pertama itu mau mengelola keuangan masjid yang di dekat rumah saya ya. Nah, tapi tanggung, jadi kita buat untuk publikasinya juga ya, publikasi kegiatan keuangan ya, petugas Jumat. Jadi semuanya kita publikasikan biar transparan dan bisa dilihat-lihat juga sama kompleks ya, perumahan ya, masyarakat setempat. Oke, kita masuk ke fitur adminnya. Kita perlu login saja di sini. Karena saya sudah login sebagai super admin, ada di sini ya. Kita log out dulu aja. Nah, kita masuk di sini, login. Kita masuk sebagai admin dulu. Admin ini semua fiturnya ya. Nah, ini fitur kurban, itu ada pendataan anggota kurban di sini. Tadi kita tampilkan juga halaman depan ya. Nah, ini ya, tabungan kurban. Itu fiturnya ada di sini untuk penginputannya. Ya, tinggal diinput saja nama dan blok mana, nanti akan masuk datanya. Terus hewannya ada apa aja ya. Terus siapa aja yang menabung. Nah, di sini bisa kita buat per tahunnya, tahun berapa gitu ya. Jadi misalnya kambing 1 anggotanya Budi itu tahun 2026 dia masuk gitu kan. Nah, jumlah bayarnya berapa, cicilan ke berapa, input gitu. Oke, ini untuk pendataan cicilannya. Nah, ini kan misalnya kambing 1 Andi bayar di tahun 2024, jumlah bayarnya 200.000, cicilan ke pertama gitu. Contohnya ya, bisa digunakan sebaik mungkin. Lalu ini fitur pelindung, yaitu untuk pejabat atau petugas masjid ya, yang memiliki akses. Nah, disinilah kita buat aksesnya nanti dulu, tapi kita ke bawah dulu, kita ke fitur jadwal Jumat. Nah, jadwal Jumat itu ada di menu jadwal Jumat. Sebelumnya kita masuk dulu jenis tugasnya apa saja. Bilal, imam, khotib biasanya cuma 3 ya, atau ada yang lebih juga boleh. Nah, itu jadwal Jumatnya kita input di sini. Misalkan tadi kan nggak ini ya, belum ada yang tanggal 6 ya, kita input dulu misalnya Bilalnya Lukman gitu ya, nama petugasnya. Nah, untuk tanggal 6 nih, Jumat besok nih, buat nanti akan muncul di sini di halaman petugas Jumat. Nah, ini untuk tanggal 6 ya. Jadi dia nggak akan muncul di hari lain, dia hanya muncul di hari Jumat akan datang, dan jika hari ini hari Jumat dia akan muncul juga di hari ini gitu. Oke, seperti itu. Tinggal tambahkan saja untuk imam dan khotib ya. Lalu ada fitur kegiatan, kita data dulu jenis kegiatan yang biasa dilakukan apa. Misalnya di sini lomba Islami, gotong royong, dan kajian gitu ya. Atau ada jenis lain, tinggal ditambahkan saja. Ya, contoh di sini slugnya ini otomatis mengikuti apa yang kita isi di sini. Kalau sudah, klik buat ya. Di sini tidak saya contohkan karena nanti durasinya akan lama ya. Nah, ini kita
ke menu kegiatan. Menu kegiatan inilah yang untuk menambah-nambah atau mengupload data kegiatan gitu ya. Nah, uploadannya itu fleksibel maksudnya bisa mengupload dokumen gitu ya. Misalnya ada pengumuman apa gitu ya yang butuh uploadan dokumen, dan dokumennya itu ada di lampiran, bisa banyak, artinya lebih dari satu. Nah, ini contohnya. Bisa juga PDF. Nah, contoh yang PDF, sorry, kayaknya yang ini kan berarti yang pertama. Ini ada PDF ya. Nanti munculnya itu di sini. Kegiatan ini apa judulnya? Tadi gotong royong, judul ASD ya. Ini. Nanti munculnya otomatis, jika dia PDF akan muncul PDF, jika dia image akan muncul image. Oke. Dia otomatis. Ini covernya, ini judulnya, ini deskripsinya. Ini contoh ya, jadi saya sembarang aja isi. Oke, kalau mau upload kegiatan tinggal upload ya, jangan lupa jenisnya disesuaikan. Nah, kemudian turun ke bawah itu ada fitur zakat. Kita data dulu jenis realisasinya bakalan kemana gitu, terus jenis zakatnya apa saja. Terus di bawahnya ada menu pendataan realisasi zakat. Nah, di sini misalnya kita sudah mengeluarkan zakat bantuan fakir miskin, misalnya jumlahnya sekian, kita buat untuk informasi di sini ya, agar masyarakat bisa lihat. Terus zakat, fitur zakat ini fitur pendataan zakat masuk ya. Nah, tanggal berapa, terus zakatnya bentuk apa, namanya kalau mau dicantumkan, jumlahnya, biodatanya kalau mau dicantumkan. Ini opsional ya. Nah, yang merah-merah ini wajib. Nah, yang ada petik merah, bintang merah itu wajib. Nah, selebihnya ini opsional, mau dicantumkan boleh, mau enggak ya enggak apa-apa. Nanti tampilnya akan di sini. Terus ke bawah lagi ada catatan keuangan. Nah, ini fitur utamanya. Sebenarnya fiturnya cuma sederhana ya, cuman kita kelola atau tampilkan dengan baik. Nah, untuk pendataan keuangan itu bisa dibuat aja, buat yang ini otomatis ini ya, yang sedang login ya, dia nggak bisa masuk akun lain nih. Yang sedang login admin, maka di sini petugas ID-nya admin. Nah, jenisnya itu misalnya masuk ya, tanggal hari ini jumlahnya misalnya 2 juta misalnya ya. Terus keterangannya oke. Apalah, bebas lah ya, bebas keterangannya. Terus buktinya, nah ini bukti dilampirkan juga, misalnya ini contoh ya. Ini untuk internal aja, internal. Jadi misalnya ketuanya mau ngecek buktinya mana gitu. Nah, ini bentuk keluar dan masuk itu harus ada bukti ya. Oke, terus kita buat ya. Nah, kita buat akan masuk di sini paling atas nih. Nah, dia akan muncul juga ke sini. Keuangan tambahkan ya. Kita tambah 2 juta tadi ya. Dana masuknya ini tadi 2 juta. Nah, 30 November. Oke. Nah, di sini ada fitur laporan. Jadi, misalnya kita mau ngerekap yang bulan November saja misalnya. Nah, kita filter dulu dari bulan 1, tanggal 1 November sampai 30 November. Itu ada 4 transaksi masuk dan keluar. Nah, tinggal klik pilih semua, lalu download PDF. Download, dia akan ke download nanti otomatis di sini. Nah, kita lihat datanya. Nah, ini periode dari 1 sampai 30, saldo awalnya 800 ya. Tadi ada kan filter sebelum November kan ada data ya. Nah, data sebelumnya itu ada 800.000 saldo awal, ditambah dengan masuk 2 juta, tambah dengan masuk 710, dikurang 250 keluar, ditambah 500 masuk. Jadi total sisanya 3.800.000. Oke ya.
Oke, nah ini untuk pencatatan keuangannya. Sebenarnya cuman ini sih waktu mau buat aplikasi ini, cuman tanggung jadi ya kita buat semua. Nah, ini untuk publikasi pengurus. Publikasi pengurus bisa ditambah-tambah di sini, bisa diedit juga. Nanti akan muncul di sini ya, pengurus. Nah, yang di bawah. Nah, untuk strukturnya itu bisa diedit di menu struktur pengurus. Nah, ini kita edit aja, ganti gambarnya, nanti akan uh, keganti juga yang di sini, yang di front end ya, yang di depan, halaman depan. Nah, kira-kira seperti itu. Untuk pembagian usernya kita bisa buat peran. Misalnya di sini sudah saya buat peran ketua itu sama dengan super admin ya. Nah, misalnya bendara kita kasih peran untuk catatan keuangan saja misalnya. Contoh kita cari ini jenis realisasi, jenis tugas, kegiatan. Nah, nih catatan keuangan. Nah, kita hanya kasih catatan keuangan saja. Terus scroll ke bawah, simpan. Ya, keuangannya cuma satu ya. Nah, terus user bendahara nih. Nah, bendahara. Kita kasih role bendahara ya. Sudah kita kasih, nah kita coba login sebagai bendahara. Nah, ini ada fitur impersonate, jadi gampang, nggak perlu logout, kita bisa impersonate sebagai bendahara. Kita klik, terus klik login. Nah, dia akan hanya mendapatkan fitur catatan keuangan ya. Nah, di sini dia khusus untuk mencatat keuangan saja. Oh, ini terklik nih, sorry, salah tadi, mungkin keklik juga jadi muncul yang struktur ya. Terus tinggalkan. Nah, misalnya ada sekretaris, misalnya dia sekretaris tugasnya apa, mencatat kurban, berarti misalnya ya anggota kurban pilih, hewan kurban pilih, terus tugas, zakat, kegiatan, pengurus, peran, kurban. Nah, ini tabungan kurban. Oke, kalau sudah simpan, kita masuk ke user lagi. Kita ganti aja lah bendahara ini jadi, sebagai contoh ya, bendahara jadi sekretaris deh. Nah, simpan. Nah, sekarang yang bendahara jadi sekretaris. Perannya kita impersonate aja. Nah, dia muncul catatan keuangan juga karena dia punya peran sebagai bendahara juga ya. Nah, tadi itu salah. Jadi harus buat akun baru khusus untuk sekretaris ya. Nah, ini sekretaris catat keuangan kurban. Harusnya ini saja karena dia akunnya bendahara, jadi semuanya ya, keuangan sama sekretaris. Dah, kira-kira seperti itu. Misal ada jabatan lain tinggal ditambah di peran, tinggal ditambah misalnya jabatan apa gitu. Ketua pemuda gitu ya. Misalnya nih. Nah, kita kasih perannya apa? Upload kegiatan misalnya. Berarti jenis kegiatan, terus kegiatan. Nah, kalau sudah buat. Kalau sudah dibuat, ditambah user baru, jabatannya apa, di misalnya sekretaris, nama, emailnya apa, terus role-nya dikasih ke ketua pemuda. Nah, jabatan ini ditambah di sini ya, tambah di sini. Misalnya ketua pemuda ya. Misalnya ketua pemuda. Nah, ketika kita tambah di sini, maka jabatan muncul ketua pemuda juga nih. Nah, baru taruh namanya, email, password, role-nya dikasih ketua pemuda. Oke. Kalau sudah, tinggal selanjutnya tadi kita login sebagai ketua pemuda gitu contohnya. Nah, kira-kira seperti itu nih untuk admin.
Dan hanya itu fiturnya ya. Saya rasa cukup nih kalau untuk pengelolaan data masjid ya, data keuangan terutama yang paling penting. Nah, karena sebelumnya niatnya hanya pendataan keuangan saja. Nah, yang mau aplikasi ini gratis saya berikan secara cuma-cuma, tapi gratisnya saya yang pasangkan ke hostingan yang mau digunakan. Artinya saya ingin memastikan bahwa ini tidak diperjualbelikan lagi. Ini hanya untuk masjid ya. Nah, jadi yang mau boleh WA, silakan. Terus saya bantu pemasangan ya. Untuk hosting dan domain belum bisa saya bantu, artinya saya hanya memberikan aplikasinya saja. Untuk domain dan hosting silakan dibeli terlebih dahulu, nanti saya bantu pasangkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.